Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Mustika Zulfikarani, mahasiswi Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tafsir tematik tentang keimanan terhadap hari kiamat dan juga kehidupan akhirat. Di sini saya akan menjelaskan beberapa ayat tentang berita kedatangan hari kiamat dan kehidupan akhirat. Yang pertama adalah surat Al-An'am ayat 31 yang artinya, sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu, sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu. Yang dimaksud dengan pertemuan dengan Allah adalah tampaknya secara jelas ridho dan murkanya, ganjaran dan sanksinya. Sungguh telah rugi, celaka, dan binasa orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, yakni hari kiamat. Bukan hanya karena mereka tidak memperoleh nikmat surga, tetapi karena mereka tersiksa di dalam neraka. Pendustaan mereka berlangsung sehingga apabila datang kepada mereka hari kiamat, baik kiamat besar maupun kiamat kecil saat kematian seseorang secara tiba-tiba, maka mereka berkata, alangkah besar penyesalan kami terhadap kelalaian kami atasnya. Orang-orang tersebut berkata demikian sambil memikul dosa-dosanya yang berat di atas punggung. Karena begitu besar dosa yang mereka pikul hingga tidak bisa terbayangkan bagaimana beratnya, sehingga dilukiskan dengan kata-kata sungguh amat buruk apa yang mereka pikul. Yang kedua adalah surah Al-Ankabut ayat 23 yang artinya, dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan pertemuan dengannya, mereka berputus asa dari rahmatku, dan mereka itu mendapat azab yang pedih. Allah menghardi orang-orang yang melawan dan mengancam orang-orang yang kufur. Orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, yakni dalil-dalil keesaannya dan apa yang diturunkan kepada para rasul, yakni bukti-bukti kuat yang menunjukkan hal itu, mengkufuri hari kiamat dan pertemuan dengan Allah di akhirat. Kelak, mereka tidak mendapatkan rahmat dari Allah dikarenakan kekufuran mereka itu. Mereka mendapatkan azab yang pedih di dunia maupun di akhirat. Keputusasaan dan juga azab hanyalah ditujukan bagi orang-orang yang kafir. Allah menisbahkan keputusasaan mereka itu dengan firman-Nya dalam ayat Ulaika ya'isu. Apabila mereka menginginkan rahmat Allah, maka Allah akan menurunkan kepada mereka. Kemudian Allah menisbahkan rahmat kepada dirinya untuk menjelaskan umumnya rahmat untuk mereka dan ketetapan rahmat pada dirinya. Kemudian yang ketiga adalah surat An-Nahl ayat 38 yang artinya, dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh, Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, pasti Allah akan membangkitkannya sebagai suatu janji yang benar darinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maksud ayat tersebut, Allah berfirman seraya memberi kabar tentang orang-orang musyrik bahwa sesungguhnya mereka telah bersumpah dengan nama Allah dengan sebenar-benarnya sumpah. Maksudnya bersungguh-sungguh dalam sumpah bahwa Allah tidak membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mereka menjauhkan keyakinan tentang hal itu dan juga mendustakan para rasul. Ketika para rasul membawa kabar tersebut, mereka bersumpah untuk melanggarnya. Maka Allah berfirman seraya menyangkal dan menolak apa yang mereka katakan. Kemudian, yang keempat adalah surah Toha ayat 15 yang artinya, sungguh hari kiamat itu akan datang, aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa kiamat pasti benar-benar akan terjadi, tidak diragukan lagi, dan hal itu menjadi sebuah keharusan. Dan Allah berfirman bahwa Allah akan merahasiakan waktunya. Allah tidak akan memperlihatkan kepada seorang pun selain dirinya sendiri. Tidak ada penghuni langit ataupun bumi yang mengetahuinya. Kemudian ayat yang terakhir adalah surah Saba ayat 3-5 yang artinya,
Dan orang-orang yang kafir berkata, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang. Demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib, kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi baginya sekalipun seberat zarah, baik yang di langit maupun yang di bumi, yang lebih kecil dari itu atau yang lebih besar. Semuanya tertulis dalam kitab yang jelas atau Lauhul Mahfudz, agar Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia atau surga, dan orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami dengan anggapan mereka dapat melemahkan atau menggagalkan azab kami, mereka itu akan memperoleh azab, yaitu azab yang sangat pedih. Ayat tersebut menguraikan tentang keniscayaan hari kebangkitan. Kata Ya'zubu pada mulanya digunakan untuk makna jauh. Di sini juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang tersembunyi atau tidak terlihat, karena jauh dan tersembunyi sehingga tidak terlihat oleh pandangan mata. Kata zarrah digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan sesuatu yang sangat kecil, penegasan bahwa Allah mengetahui yang gaib, demikian pula dengan keniscayaan hari kiamat yang bersifat gaib, serta sanksi dan ganjaran bagi manusia. Kemudian, tujuan penyebutan akbar setelah kata asghar untuk menggarisbawahi bahwa segala sesuatu tercatat dalam Lauhul Mahfudz dan diketahui oleh Allah. Baik, cukup sekian materi tentang tafsir tematik mengenai keimanan terhadap hari kiamat dan kehidupan akhirat. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik walhidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.